serangga ya. Kita perhatikan tubuhnya terdiri dari tiga bagian ini. Jadi ada kepala ya, ada toraksnya, ada dada, dan ada abdomen ya. Nah, misalnya nyamuk, ada kepala nyamuk, ada dada nyamuk, ada abdomen nyamuk ya. Kemudian kalau kita perhatikan di kepalanya ada berapa bagian yang ada di sana. Ada antena satu pasang, jadi ada dua buah antenanya, kemudian satu buah mulut, kemudian dua buah mata ya. Ini bagian yang terlihat di kepalanya. Yang kita perhatikan dari dada itu akan keluar tiga pasang kaki ya, atau enam buah kaki. Maka serangga ini sering juga disebut dengan heksapoda ya. Poda itu kaki, heksa itu enam ya, enam kaki. Nah kemudian ada yang bersayap, ada juga yang tidak bersayap ya. Jadi yang sayap itu ada yang nol, artinya tidak bersayap. Ada punya sepasang sayap, ada juga yang punya dua pasang sayap. Itu yang keluar dari toraksnya. Jadi dari toraks itu ada sayap dan kaki. Kemudian kan seharusnya dia itu 10 segmen jumlahnya dia. Karena berubah menjadi alat kelamin ya. Ada yang jantan dan ada yang betina. Seperti umum mereka bernapas dengan trakea ya. Artinya ada lubang-lubang begitu banyak ya, macam-macam yang kita lihat sini. Jadi ada semut ya, ada kupu-kupu, ada macam-macam di sini ya. Jadi kelas ini paling banyak nih ya, macam serangganya. Kemudian kita lihat metamorfosis ya, perubahan bentuk dari serangga. Ada yang membaginya tiga ini. Telur menjadi sub imago, kemudian menjadi imago atau dewasa. Dewasa itu imago ya. Nah kemudian yang kedua disebut dengan hemimetabola atau metamorfosis tidak lengkap. Biasanya dari telur menjadi nimfa, nimfa menjadi dewasa ya. Misalnya pada kecoa ya, kecoa itu yang betinanya nanti akan bertelur. Nah, dari telur keluar nimfa, kemudian dari nimfa menjadi dewasa ya. Kemudian yang ketiga disebut dengan holometabola atau metamorfosis lengkap. Jadi dari telur dia ada 4 stadium ini, kemudian menetas menjadi larva. Larva nanti ada beberapa stadium ya. Kemudian dia menjadi pupa, terakhir juga menjadi dewasa atau imago ya. Contohnya nyamuk misalnya, nyamuk itu ada telurnya, kemudian menjadi jentik-jentik, kemudian menjadi pupa, dari pupa nanti keluar nyamuk dewasanya jantan dan betina. Nah kalau kita lihat mulutnya daripada serangga ini bermacam-macam ya, dari bentuk mulutnya bermacam-macam, atau mouthpart, dan ini sesuai juga dengan cara makannya ya. Ada yang mulutnya bisa menusuk ini, menusuk ya, atau disebut dengan piercing menusuk. Kemudian mulutnya ada yang menggigit ya, biting. Ada juga yang menjilat atau lapping. Kemudian ada juga mulutnya yang bisa melekat gitu ya. Kemudian ada yang menghisap, sponging ya. Kayaknya lalat, ada yang sponging ya. Kalau nyamuk barangkali biting ya. Jadi bentuk mulut dari serangga itu bermacam-macam ya. Dan itu menyebabkan dia ada yang faktor, ada yang tidak. Ya. Kemudian pemindahan patogen itu melalui beberapa cara ya. Jadi patogen dari yang berasal dari serangga menular ke manusia dengan beberapa cara. Antara lain dengan air liurnya ya. Nah, misalnya diphtheria, kuliside ya. Nah, contohnya nyamuk ya. Nah, nyamuk itu waktu dia menggigit manusia, menusukkan proboscisnya, kemudian dia mengeluarkan kelenjar liurnya, ya, air liurnya. Nah, bersama air liur barangkali keluar juga plasmodium gitu ya. Kemudian ada juga yang regurgitasi ya atau muntah.
Jadi si Ponoptera ini dia menggigit, kemudian dimuntahkannya. Nah, muntahan itu yang ada berisi patogen, ya. Kemudian ada juga yang dari lubang anus keluarnya, ya. Patogennya dari anus ya bersama tinja atau defekasi. Ya, kemudian ada lagi secara kontaminasi ya, khususnya muside ya, atau lalat rumah ya. Hmm, Dia bisa mengkontaminasi makanan misalnya gitu ya. Jadi cara pemindahan patogen juga bermacam-macam dari serangga ini sesuai dengan nanti dari mana keluar patogen tersebut ya. Jadi ada yang bisa bersama air liurnya, bisa bersama muntahannya, bisa bersama tinja, maupun dengan kontaminasi melalui kaki-kakinya misalnya. Nah, setidak-tidaknya ada 8 ordo ya. Cuma yang terpenting ini ada 4 ordo ini. Ordo Anuplura, ini tuma atau lais ya. Ini yang tuma kepala misalnya. Kemudian Siphonaptera atau disebut juga dengan pinjal atau flea ya, pinjal. Ini semacam kutu juga ya. Nah, kemudian Hemiptera. Nah, ini ada dua, ada kepiting, ada triatoma, dua macam ya. Nah, kemudian Diptera. Nah, ini yang paling banyak sebenarnya Diptera ini. Dia punya sayap 2 buah atau sepasang, yaitu nyamuk dan lalat. Nah, jadi nyamuk dan lalat itu termasuk Diptera ini. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Nah, ini gambar dari Anoplura. Ini contohnya kutu kepala ya. Jadi ada kepalanya, ada torak, abdomen ya. Kemudian perhatikan kakinya seperti itu untuk dia hinggap di rambut ya. Nah, kemudian Siphonaptera atau flea ya. Ini bisa melompat ya. Kemudian ada Hemiptera, kemudian ada Diptera ya. Yang tadi yang penting, kalau ini yang kurang penting ya. Nah, Orthoptera atau lipas, Coleoptera atau kumbang ya. Kemudian Hymenoptera ya. Ini bisa lebah, bisa semut ya. Lebah itu juga ada yang disebut dengan wasp atau penyengat ya. Kemudian yang juga kurang penting adalah Lepidoptera ya. Jadi dia bisa juga menyebabkan kelainan pada manusia, penyakit pada manusia ya. Lepidoptera itu kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu dibagi dua, ada butterfly namanya atau kupu-kupu siang, kemudian ada disebut dengan moth atau kupu-kupu malam ya. Jadi itu ada 8 ordo, 4 yang penting, 4-nya kurang penting ya. Nah, kita masuk ke gambarnya nih ya. Nah, ini gambar lipas ya, lipas. Ini atau Orthoptera, ordonya Orthoptera. Kita perhatikan sini ada yang bentuk dewasa. Nah, ini ada telurnya ya, disebut dengan OOTK. OOTK ini berisi banyak telur di dalam sini. Nanti dari sini akan keluar eh, lipas yang kecil ya, biasanya putih dulu. Nah, kecil begini nanti menjadi besar lagi, baru nanti menjadi dewasa ya. Nah, kemudian Coleoptera atau kumbang ya. Kumbang itu bisa macam-macam bentuknya, warnanya juga macam-macam, juga ukurannya. Kemudian Hemiptera ya. Hemiptera. Kemudian yang lain lagi adalah Lepidoptera atau kupu-kupu. Nah, kita mulai dengan tuma ya. Kita mulai dengan tuma atau lais. Nah, tuma kepala itu bentuknya pipih ya. Pipih dorsoventral ya. Tuma itu tidak punya sayap. Cuma dia punya sepasang antena ya. Nah, antena itu bersegmen 5. Ya, kanan 5, kiri 5. Ada 10 segmen semuanya. Nah, tuma itu mulutnya itu bisa menggigit ya, menyayat kulit. Kemudian dari kulit yang luka bisa dia menghisap darah. Jadi tuma itu bisa memakan darah, bisa juga memakan sisik-sisik kulit ya yang digigitnya. Kemudian perlu diperhatikan pada kakinya ada kuku ya. Nah, kuku yang fungsinya untuk memegang rambut atau serat tempat dia hinggap ya. Nah, dari tuma ini nanti akan bertelur.
Ini telurnya tuh punya semacam penutup atau operkulum ya. Nah, nanti dari operkulum itu keluarlah larvanya ya. Nah, tuma ini bisa di rambut, bisa juga diserat baju ya. Cuma zaman sekarang paling diserat di rambut yang banyak. Jadi dia metabolanya hemi metabola atau metamorfosis tidak lengkap ya. Nah, siklusnya dibutuhkan 3 minggu. Jadi dari telur menjadi nimfa, menjadi dewasa, kemudian bertelur lagi itu dibutuhkan waktu 3 minggu. Nah, pada manusia ada 3 spesies yang penting. Yang pertama yang di kepala ya, Pediculus humanus capitis ya. Jadi tuma pada manusia yang di kepala ini ya, atau tuma kepala atau head louse ya. Nah, kemudian ada juga tuma badan ya, body louse ya. Kemudian ada tuma tertentu yang dia hidup di rambut kemaluan ya, namanya Pterus pubis ya, atau pubic louse atau crepe louse ya. Jadi ini ada 3 macam ini. Cuma yang sekarang yang masih banyak itu adalah Pediculus humanus capitis. Pterus pubis kadang-kadang kita temukan, cuma yang corporis ini belum pernah kita temukan ya. Kecuali dulu zaman perang dengan Belanda banyak ini. Nah, kita perhatikan tuma kepala, ini gambarnya ya. Pediculus humanus capitis ya. Jadi ada kepalanya, ada toraks, ada abdomen, ada antena sepasang, kemudian kakinya 3 pasang ya. Warnanya abu kehitaman. Nah, dia ini bertelur, telurnya diletakkannya di rambut gitu ya. Jadi melengket di rambut. Kemudian bentuk nimfa dan dewasa dia mengisap darah ya. Jadi ada telur, ada nimfa, dewasa. Yang mengisap darah itu nimfa dan dewasa. Nah, tuma ini menggigit ya. Ya, jadi mulutnya menggigit karena dia mau makan. Yang gigit ini sangat mengganggu, bisa menyebabkan rasa yang gatal ya. Nah, kemudian digarut bisa timbul infeksi sekunder. Jadi yang penting di sini adalah kebersihan, terutama kebersihan rambut ya. Nah, tuma ini bisa ditemukan di mana-mana ya. Nah, cuma dia tidak menularkan penyakit, dia bukan vektor ya. Nah, beda dengan tuma badan. Tuma badan itu vektor. Nah, ini gambar tuma badan. Secara garis umum dia hampir sama bentuknya. Nah, cuma dia lebih sering di celah-celah baju ya. Kalau yang tadi sering di rambut di kepala, kalau ini di baju ya. Nah, dia berpegangan pada serat pada baju itu. Nah, zaman dulu, zaman masih susah ya, orang banyak pakai baju itu, pakai baju karung, makanya dipakainya. Kemudian warnanya dan ukurannya hampir sama dengan tuma kepala, cuma dia kalau bertelur jumlahnya lebih banyak dibandingkan tuma kepala ya. Nah, dia juga kosmopolit ya, walaupun sekarang udah jarang kita lihat ketemukan ya. Dia penularan dengan kontak langsung ya, atau dengan pakaian gitu ya. Ya, seseorang yang ada tuma badan yang bisa menular langsung atau melalui tukar-tukar pakaian ya. Nah, gigitannya di kulit kita bisa menyebabkan rasa gatal, bisa menyebabkan luka. Kalau digigit, biasanya kita rasa gatal, kemudian digarut ya, sehingga timbul infeksi sekunder oleh kuman ya. Nah, tumor badan ini bertindak sebagai vektor ya. Tumor kepala tadi tidak ya. Nah, ini berapa penyakit yang bisa ditularkan oleh tumor badan ya. Rickettsiosis, spirocheitosis ya. Nah, rickettsia ini misalnya rickettsia prowazekii menyebabkan penyakit yang namanya epidemic typhus. Ada di banyak negara ya. Meksiko, Amerika Latin, bahkan Eropa Timur, di Afrika ya. Cuma walaupun mungkin ini barangkali sekarang sudah banyak berubah. Nah, kemudian penyakit disebut dengan spirocheitosis disebabkan oleh Borrelia recurrensis, nah, yang ditularkan oleh tumor badan, menyebabkan penyakit namanya Laos Bone Relaxin Fever ya. Ini bisa ditemukan di mana-mana di Eropa, Asia, Afrika, Amerika Latin ya. Itu barangkali catatan yang dahulu ya.
Kemudian yang ketiga, petirus pubis ya, ini gambarnya ya. Nah, dia kelihatan lebih pendek. Nah, cuma di sini kita perhatikan kukunya lebih besar gitu ya. Kayak petinju gitu ya. Biasanya warnanya putih, nah, dia lebih pendek, bentuknya hampir seperti ketam. Nah, biasanya di rambut kemaluan, kadang-kadang bisa juga ditemukan di dada, di ketiak, di kening, di mata ya, pada rambutnya ya. Nah, siklusnya 3 minggu, dia bisa menular ke orang lain dengan kontak langsung ya. Jadi, tuma ini tidak menularkan, bukan faktor ya, bukan faktor. Cuma kalau digigitnya itu bisa menyebabkan banyak gangguan ya, bisa gangguan tidur dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua pinjal ya, atau flea. Flea, gambarnya tadi sudah kita lihat, dia tidak punya sayap, ukurannya 0,5 sampai 4 mili. Biasanya disebut juga dengan kutu anjing gitu ya. Warnanya coklat. Dia pipih lateral-lateral ya. Hmm. Jadi bentuknya seperti ikan ya, ikan yang pipih ya. Ikan sepat misalnya itu pipih lateral-lateral. Nah, cuma pada beberapa spesies dia punya apa yang disebut dengan sisir ya, atau stenidium. Kadang-kadang bisa di kepalanya, bisa juga di toraksnya ya, cuma tidak di abdomen. Cuma ada juga beberapa di antara mereka itu yang tidak punya stenidium sama sekali ya. Jadi ini kadang-kadang dipakai untuk mendiagnosa spesies. Nah, tadi kita lihat kaki yang ketiga, jadi kakinya kan 3 pasang. Kaki yang ketiga itu besar dan panjang ya, sehingga bisa dipakai untuk dia melompat. Misalnya ada pada anjing tertentu, dia bisa melompat dari satu anjing ke anjing yang lain. Nah, kemudian yang dewasa dia bersifat ektoparasit temporer. Jadi kalau dia butuh darah, nah, dia melompat ke hewan atau ke manusia, kemudian dia menghisap darah. Bisa darah manusia, bisa darah mamalia, ya termasuk anjing, kucing, dan sebagainya. Telur dan larvanya itu berbulu, ya, biasanya ditemukan di tanah. Dari larva nanti membentuk pupa yang disebut dengan kokon. Pinjal ini holometabola ya, atau metamorfosis sempurna. Nah, siklusnya bisa 2 sampai 3 minggu ya, 14 hari sampai 21 hari. Nah, pinjal ini bisa menyebabkan gigitan, investasi di kulit ya. Nah, sehingga di kulit bisa timbul iritasi dan dermatitis. Radang kulit, nah, di kulit bisa dalam bentuk papula, bisa dalam bentuk pustula ya. Cuma ada satu spesies dari pinjal ini yang dia masuk ke dalam kulit dan hidup di dalam kulit ya. Disebut dengan tunga penetrans di dalam kulit. Nah, pada manusia bisa ditemukan di kaki, di tangan ya. Banyak ditemukan di Afrika ya. Ini pinjal pada manusia ya. Nah, kemudian pinjal ini juga ada yang tidak sebagai faktor ya. Misalnya penyakit sampar atau penyakit pes. Penyakit itu disebabkan oleh Yersinia pestis. Ini semacam bakteri ya, bakteri. Nah, bisa ditularkan oleh pinjal yang namanya Xenopsila copis dan Pulex irritans ya. Ini bisa ditemukan di beberapa daerah di Asia ya, di India, di Burma, ada di Indonesia, juga di Vietnam ya. Kemudian dia juga faktor murin typhus ya, yang disebabkan oleh Rickettsia musri. Rickettsia musri. Di mana dia hidup di tikus gitu ya. Tikus. Nah, pada tikus itu ada pinjalnya, Xenopsila copis, Xenopsila astria, Nosopsilus fasciatus. Jadi nama-nama dari pinjal ya, nama spesiesnya. Nah, dia biasanya mengkontaminasi ke manusia melalui posterior kontaminatif. Artinya tinjanya yang menyebabkan infeksi ya. Kemudian ada juga
pinjal yang menularkan penyakit tularemia. Nama pinjalnya Diamanus montanus. Nah, pinjal ini bisa juga sebagai hospes perantara ya. Jadi bisa menggigit, bisa sebagai vektor tadi, bisa juga sebagai hospes perantara. Misalnya penyakit cacing pada anjing ini, Dipyridium caninum, nama pinjalnya itu Stenocephalides canis. Canis itu anjing ya. Stenocephalides felis ini kucing. Kemudian ada yang namanya juga Pulex irritans. Ini nama-nama dari pinjal ya. Nah, kemudian ada juga yang menularkan penyakit cacing pita ya, namanya ini Hymenolapis diminuta. Yang contoh pinjalnya adalah Xenophila copis, Nasopsilus fasciatus. Kemudian cacing pita yang lain, Hymenolapis nana ya, yang bisa ditularkan oleh Xenophila copis, Stenocephalides canis, Pulex irritans. Jadi pada hewan-hewan tertentu ada pinjalnya, kemudian pinjal itu bisa menyebabkan penyakit menularkan ke manusia. Ini berapa gambar ya? Perhatikan di sini ada kepalanya di sini, ada torak di sini ya, kemudian ada abdomen di belakang. Kemudian kakinya ini biasanya 3 pasang, di mana kaki yang paling belakang biasanya lebih besar dan lebih panjang sehingga dia bisa melompat dari satu hewan ke hewan lain. Jadi ini contoh Stenocephalides canis, pinjal pada anjing ya. Ini Stenocephalides felis pada kucing. Kemudian ada spesies yang lain, Pulex irritans, ada Xenophila copis. Nah, kita lihat ordo yang lain ini. Atau bahasa Inggrisnya true bugs ya. Dia punya 2 subordo, subordo heteroptera, homoptera ya. Ptera itu sayap ya. Hetero sayapnya tidak sama, kalau homo sayapnya sama. Nah, ini bisa mulutnya bisa menusuk. Misalnya famili dia hemimetabola ya. Ada 2 famili, Reduviidae dan Cimicidae. Cimicidae ini kepinding ya. Kita lihat dulu famili Reduviidae. Kita lihat gambarnya. Nah, dia menggigit, menghisap darah. Kemudian dia bisa juga sebagai faktor trypanosomiasis. Ini semacam penyakit protozoa ya. Kemudian Trypanosoma cruzi ya, cruzi. Kemudian nama dari Reduvidae ini bisa Panstrongylos megistus di Brazil, Triatoma infestan di Argentina, Uruguay, Chili, Paraguay, Bolivia ya. Ada lagi namanya Rhodnius prolixus ya. Ini gambarnya ya. Perhatikan di sini ada kepala, ada torak, abdomen. Kemudian di ujungnya ini ada alat untuk menusuk ke dalam kulit manusia sehingga dia bisa menghisap darah. Ada antena dan ada kakinya 3 pasang. Jadi ini gambar dari Panstrongylos megistus. Yang 2 ini Triatoma infestans. Nah, kemudian yang kedua itu kepinding atau bedbugs. Kalau zaman dulu banyak di kasur gitu ya. Nah, kepinding itu bisa bentuknya lonjong, dia pipih dorsal ventral, ukurannya 2 sampai 6 mili. Kepinding tidak punya sayap ya. Dia hidup kosmopolit. Kalau dulu bisa ditemukan di mana-mana ya. Termasuk di bioskop zaman dulu ya. Dia hidup di celah-celah dindingnya. Bisa juga di celah-celah kursi ya. Nah, semua stadiumnya mengisap darah ya, kecuali telur ya, tidak mengisap darah. Satu siklusnya bisa terjadi 2 bulan ya. Jadi dia bertelur, kemudian menjadi menetas, jadi larva, jadi pupa, kemudian menjadi dewasa lagi, itu dibutuhkan waktu 2 bulan. Nah, sejauh ini diketahui ada 2 spesies
Ada namanya Simek lectularius, yang kebanyakan ditemukan di daerah subtropis ya. Nah, kalau kita di daerah tropis ini kebanyakan Simek hemipterus. Nah, kepenting ini mengganggu ketenangan ya. Maksudnya itu kalau orang tidur ya, digigitnya bisa terbangun dan juga katanya bisa menurunkan martabat sosial ya. Jadi kalau rumahnya banyak kepiting, barangkali kebersihannya kurang, sosialnya kurang bagus ya. Nah, ini gambar kepiting ya. Ada Simek lectularius, ada Simek hemipterus. Dia ada yang jantan dan juga ada yang betina. Baik, kita lanjut dengan slide yang kedua ya. Jadi tadi cerita tentang insekta secara umum. Apa sudah kelihatan ya? Halo, sudah ya? Nah, kita masuk ke ordo yang lain, itu ordo Diptera ya. Ini ordo yang paling penting. Dia berisi nyamuk dan lalat ya. Nyamuk dan lalat. Kita lihat sini, Diptera ini, nyamuk lalat itu spesiesnya sangat banyak. Dan menyebut 75.000 spesies ya. Ya, kalau kita perhatikan nyamuk di rumah kita atau lalat di rumah kita bisa bermacam-macam jenis itu ya. Dari ukurannya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang agak besar ya. Nah, kita perhatikan pada toraksnya, pada dadanya, itu ada protoraks, mesotoraks, metatoraks ya. Nah, tadi sudah sebut dia punya sayap sepasang ya. Satu ke kanan, satu ke kiri ya, sepasang. Ada dua sayapnya. Nah, pada mesotoraks di situ keluar satu pasang sayap. Kemudian pada bagian belakang disebut dengan metatoraks, sayapnya itu mengalami rudimenter ya, membentuk suatu alat yang namanya halter. Halter ini penting untuk keseimbangan waktu dia terbang ya. Jadi sayapnya ada dua, cuma dia punya halter juga sepasang ya. Nah, nyamuk atau lalat ini mulutnya juga beragam ya. Jadi ada yang menggigit, sebagian lalat juga ada yang tidak menggigit ya. Nah, dia ada yang semuanya holometabola ya. Metamorfosisnya sempurna. Artinya dari telur menjadi larva, menjadi pupa, dan jadi dewasa ya. Nah, pada Ordodiptera ini, larva dan pupa biasanya hidup di tempat lembab atau memang di dalam air ya. Ini misalnya nyamuk ya, dewasanya hidup terbang-terbang kemana gitu ya. Nah, kemudian dia kalau dia bertelur, yang betina bertelur, dia meletakkannya di air ya. Kemudian menetas menjadi larva, larvanya masuk air, dari larva menjadi pupa, hidup di air juga. Nah, cuma nanti dari pupa keluar nyamuk dewasanya. Saya teruskan. Nah, nyamuk dan lalat ini penting ya, karena dia menggigit ya. Dia nyamuk itu menggigit, menyebabkan gangguan dan kadang-kadang juga menyebabkan trauma ya. Nah, kemudian dia juga sebagai vektor, artinya menular ke penyakit atau sebagai hospes perantara parasit ya. Misalnya penyakit malaria ya, filariasis, demam berdarah dan sebagainya, dia sebagai vektor. Nah, di samping itu, terutama ini lalat ya, lalat itu bisa menjadi parasit jaringan
di mana penyakitnya disebut dengan miasis ya. Jadi miasis ini adalah penyakit pada manusia yang disebabkan oleh larva lalat. Kita perhatikan diftera ini dibagi lagi menjadi ordo menjadi subordo ya. Ada namanya subordo Nematosera, ada subordo Brachycera. Ada perbedaan antara dua ini antara lain di antenanya. Nematosera antena itu berbentuk filiformis, memanjang begitu ya, dan panjang dia, lebih panjang dari kepala dengan toraksnya. Kemudian antenanya itu banyak segmen ya, bisa sampai 15. Tiap-tiap segmen ukurannya sama besar ya. Kemudian dia juga punya palpi. Palpinya 4 sampai 5 segmen ya. Nah, yang termasuk ke dalam Nematosera ini eh, famili Culicidae, famili Psychodidae, famili Ceratopominidae, dan famili Simulidae. Itu yang Nematosera ya. Kemudian subordo Brachycera, saya lihat antenanya bukan panjang tapi pendek. Nah, lebih pendek dari toraks. Antenanya segmennya tidak 15, cuma 3 segmen. Kemudian dia juga punya palpi, cuma palpinya 2 tambah sampai 3 segmen. Yang masuk Brachycera ini adalah Tabanidae. Tabanidae. Kemudian Nematosera dengan Brachycera kadang-kadang disebut dengan Orthoptera ya. Kemudian yang ketiga, subordo yang ketiga disebut dengan Cyclorapha. Yang antenanya 3 segmen, pendek ini. Nah, dan segmen yang ketiga, jadi ada segmen 1, segmen 2, segmen 3. Di segmen yang ketiga itu ada bulunya. Nah, bulunya itu disebut dengan arista ya. Ada nama hotel juga arista ya. Nah, kemudian ini banyak sekali familinya ya, yang masuk ke dalam Cyclorapha. Chloropidae, Mosidae, Glossinidae, Piophilidae, Califoridae, Sarcophagidae, Ostridae, Gastrophilidae, Hippodermatidae, dan Putrebridae. Kemudian cara hidup ya dari Diptera ini. Jadi dia ada yang mengisap darah, ada juga yang tidak mengisap darah ya. Sebagian besar dia mengisap darah ya. Misalnya Culicidae, Psychodidae, dan seterusnya, semuanya menggigit mengisap darah ya. Cuma dari famili Musidae, saya perhatikan ini. Musidae ini sebagian ada yang mengisap darah, sebagian lagi yang tidak mengisap darah ya. Nah, tadi dia bisa juga menyebabkan penyakit miasis ya. Disebut juga penyakit larva pada larva dari lalat ya. Nah, ini semua famili ini bisa menyebabkan penyakit miasis. Artinya dia bertelur di lubang hidung misalnya atau di lubang telinga. Nah, telurnya nanti menetas menjadi larva, menjadi belatung. Nah, kemudian dari telinga, dari hidung keluar belatung ya. Itu disebut dengan penyakit yang namanya miasis. Nah, kemudian tadi disebut ada yang mengisap darah, ada juga yang tidak mengisap darah ya. Jadi umumnya mengisap darah ya. Di mana yang mengisap darah ini antenanya panjang tadi ya, lebih panjang dari kepala dan toraks. Antenanya terdiri dari banyak segmen, tadi bisa 15. Nah, kemudian kalau kita perhatikan sayapnya, sayapnya ada bentuk tertentu dan ada susunan vena ya. Vena itu adalah gambaran pada sayap itu ya, yang memperkuat sayapnya. Dan ini kadang-kadang bisa digunakan untuk identifikasi ya. Kalau gambar tertentu, barangkali ini unflash gitu ya, bisa. Jumlah familinya ini sedikit sebetulnya. Nah, semua walaupun familinya sedikit, spesiesnya banyak ya. Spesiesnya banyak. Di mana yang dewasa mengisap darah ya. Larva dan pupa tidak mengisap darah. Nah, ini berapa penyakit yang bisa ditularkannya ya. Artinya dia sambil mengisap darah, melalui kelenjar liur, dia memasukkan penyakit malaria, filariasis, leishmaniasis. Nah, sekarang kita masuk
ke nyamuk dulu ya. Jadi famili Culicidae ini nyamuk nih ya. Famili Culicidae nyamuk atau mosquito. Hmm, ada menunjukkan 2 sampai 3 subfamili ya. Yang pertama subfamili Anopheline. Tribusnya Anopheline, genusnya Anopheles ya. Jadi genusnya cuma satu Anopheles ya. Nah, cuma Anopheles ini banyak spesiesnya ya. Bisa sampai 60 sampai 80 spesies. Kemudian subfamili Culicinae ya. Tribusnya Culicinae. Cuma genusnya banyak ya. Jadi ada Culex, Mansonia, Aedes, Hematogogus, Pseudophora ya. Nah, ini gambar dari nyamuk ya. Nyamuk itu bisa bermacam-macam. Ada yang disebut dengan Anopheles, yang menularkan malaria, ada yang Culex ya. Ini bisa menularkan misalnya Japanese encephalitis, Mansonia yang menularkan filariasis, nyamuk Aedes yang bisa menularkan demam denggi ya. Ini ada 2 lagi nyamuk yang lain ya. Haemococcus pseudophora ya. Nah, yang penting untuk kita di kedokteran yang 4 ini ya. Anopheles, Culex, Mansonia, Aedes. Jadi nyamuk ini spesiesnya banyak ya. Jadi morfologi dan lingkaran hidup, nyamuk itu ada 2.400 spesies ya. Nah, sebetulnya nyamuk itu kecil ya, kecil sekali. Kecoak jauh lebih besar ya. Hmm. Nah, dia punya proboscis ya, mulutnya itu ya. Jumlahnya 1, di mana pada yang betina bisa menusuk isap ya. Artinya dia menusuk dengan proboscis, nah, kemudian dia mengisap darah. Kemudian di kanan kiri dari proboscis itu ada disebut dengan palpi ya. Sepasang palpi. Kemudian di sebelah luarnya lagi antena ya. Antenanya ada segmen-segmennya jumlahnya 15. Nah, dari antena ini kita bisa bedakan apakah dia jantan atau betina ya. Jadi kalau bulunya lebat dari antena ini dia biasanya disebut dengan plumose ya. Plumose itu jantan ya. Cuma kalau bulunya jarang itu yang betina. Jadi dengan melihat antena itu bulunya saja kita bisa bedakan jantan dan betina ya. Kemudian di bawahnya itu ada namanya mesonotum. Ini di punggungnya ya. Di situ ada bulu-bulu halus. Nah, bulu halus itu bisa membedakan gambar-gambar khas ya. Misalnya ada Egypti, ada gambaran harfa di situ ya. Nah, ini kalau gambar kepalanya saja ini ya. Kita perhatikan dari kepala ini ada keluar 5 macam ini. Jadi yang tengah ini disebut dengan proboscis, yang kemudian yang kanan kiri ini disebut dengan palpi, yang paling luar disebut dengan antena. Nah, ini dengan melihat antena kita bisa bedakan mana yang jantan dan betina ya. Jadi kamu perhatikan di sini antenanya bulunya jarang dan pendek ya. Nah, kalau ini bulunya lebat dan panjang ya. Jadi yang di bawah ini yang jantan, gambar yang kepala di atas ini gambar yang betina ya. Jadi ini Anopheles ya, atau Anophelini, kalau ini Culicini ya. Nah, kalau Culicini kita perhatikan palpinya ini pendek pada yang betina ya. Kalau yang jantan juga masih panjang ya. Palpi ini panjangnya 1/4 atau 1/3 dari panjang proboscis. Jadi kalau kita lihat kepalanya seperti ini adalah Culicini ya, yang betina ya. Nah, semua Culicini itu bisa Culex, bisa Aedes, bisa Mansonia. Kemudian tadi ada scutellum kita sebut ya. Di punggung itu ada suatu bagian namanya scutellum. Nah, dia biasanya berbentuk bundar ya, bentuk bulat gitu pada Anovel ini. Semua berlobus 3 pada kulis ini ya. Jadi kita bisa bedakan Anovel ini dengan kulis ini dengan melihat scutellumnya ya.
Nah, kemudian mereka punya sayap. Sayap itu biasanya tipis, langsing ya. Dan sayap itu ditutupi oleh sisi-sisi ya, yang mengikuti penanya. Cuma sisi itu ada yang berwarna gelap, adanya juga tidak berwarna ya. Nah, kemudian abdomennya, perutnya berbentuk silindris ya. 10 segmen, di mana 2 segmen terakhir menjadi alat kelamin yang jantan atau betina. Jadi yang tampak biasanya hanya 8 segmen ya. Jadi nyamuk ini bersifat metamorfosis sempurna dia nih. Jadi ada telur, menjadi larva, menjadi pupa. Nah, tiga-tiga ini hidup di air. Nah, kemudian dari pupa akan keluar dewasanya yang bisa terbang ya. Nah, dewasa ini ada yang jantan dan ada yang betina. Kemudian nyamuk dewasa jantan betina dia akan kawin, nanti dari yang betina akan keluar telur ya. Nah, telur itu biasanya berwarna putih kalau baru, cuma 1-2 jam terjadi oksidasi, warnanya menjadi hitam ya, atau menjadi gelap. Kemudian kita lihat telurnya itu ya. Telur itu yang Anopheles dengan Aedes itu terpisah. Artinya dia keluar satu-satu gitu ya, terpisah. Sedangkan yang Mansonia dan Culex, telurnya keluar sekaligus gitu ya, berkelompok, nah, kemudian membentuk seperti bunga matahari ya pada manusia atau pada Mansonia, nah, sedangkan pada Culex seperti rakit ya. Nah, jadi telurnya ada yang satu-satu keluar, ada yang satu kelompok ya. Yang diletakkannya di air ya. Nah, cuma biasanya nyamuk ini meletakkan pada tempat perindukan yang tertentu ya. Misalnya Aedes pada air yang jernih, yang bening, di wadah tertentu, misalnya bak mandi ya. Nah, kemudian telur ini setelah 2-3 hari akan keluar, menetas, keluarlah larvanya ya. Nah, larva itu yang pertama kecil, larva satu. Nah, kemudian di larva satu ini menjadi larva 2 sampai dia larva 4 ya. Dari larva 4 ini baru menjadi pupa. Nah, larva ini adalah stadium makannya. Kemudian menjadi pupa, dia tidak makan lagi, cuma dia perlu masih oksigen dihisapnya dari udara luar melalui alat yang namanya trompet ya. Nah, pupa ini hidup 1 hari sampai minggu yang lama dia. Nah, biasanya eh, nyamuk jantan itu lahir lebih dulu ya. Jadi misalnya satu ekor nyamuk betina mengeluarkan telur 100 butir ya. Nah, barangkali yang jantan 50 ekor. Jadi dari telurnya tadi akan keluar dari pupanya akan keluar nyamuk jantan dan nyamuk betina ya. Nyamuk jantan biasanya lahir lebih dulu dibandingkan nyamuk betina. Nah, biasanya nyamuk jantan tidak pergi kemana-mana, ditunggunya nyamuk betina yang akan menetas, kemudian mereka kopulasi sekali gitu ya. Setelah kopulasi nanti betina akan mencari darah untuk dia bertelur ya. Jadi yang jantan tidak menghisap darah, yang betina saja yang menghisap darah. Dalam darah itu diperlukan zat-zat tertentu yang fungsinya untuk perkembangbiaknya telur ya. Nah, ada nyamuk yang namanya nyamuk autogenus ya. Artinya dia tidak menghisap darah, cuma masih bisa bertelur. Cuma umumnya nyamuk itulah yang betina menghisap darah kemudian dia bertelur. Nah, ini gambar nyamuknya ya. Kita perhatikan sini ini nyamuk Aedes, telurnya ini nyamuk Anopheles. Jadi keluarganya satu-satu, ini juga satu-satu. Cuma, nah kalau ini dalam bentuk kelompok ya. Ini pada kuleks, nah, keluar seperti kelompok begini ya. Ini barangkali 100 butir ya. Yang disebut seperti rakit. Nah, dia jadi mengapung di atas permukaan air. Nah, kalau telur Mansonia tadi seperti bunga matahari ya. Nah, biasanya diletakkan di tumbuhan air di bagian bawahnya ya. Cuma bukan di bagian di airnya, pada tumbuhan air yang ada sana. Nah, nanti dari sini akan menetas larva jatuh ke dalam air. Jadi ini bentuk-bentuk telur, nanti bisa dilihat di praktikum. Nah, Background?
Tiap-tiap telur, tiap nyamuk itu telurnya berbeda-beda bentuknya. Nah, kemudian dari telur tadi dia akan menetas menjadi larva ya. Yang kita perhatikan di sini larva atau disebut dengan jentik-jentik ya. Jadi ada kepala, toraks, ada abdomen ya. Nah, kita perhatikan khusus yang anopheles ini ya. Nah, dia punya lapis segmen anus ya, anal segmen namanya ini. Cuma dia tidak punya sifon ini ya. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau dia tidak punya sifon itu anopheles. Nah, sedangkan Aedes dia punya sifon ya. Cuma biasanya sifonnya pendek gemuk gitu ya. Kalau Aedes kulek sifonnya ini panjang kurus ya, panjang kurus. Nah, jadi dengan melihat sifon ini kita bisa bedakan genus daripada nyamuk ya. Tidak ada sifon anopheles, sifon pendek gemuk Aedes, kalau sifonnya panjang kurus kulex ya. Nah, khusus yang Mansonia biasanya sifonnya itu pendek, keruncing. Nah, cuma dia menusuk tumbuhan air ya. Jadi oksigen diambilnya dari tumbuhan air masuk ke dalam sifonnya ya. Nah, berbeda dengan tiga nyamuk ini biasanya mengambil oksigen langsung dari udara bebas ya. Nah, kemudian dari larva dia akan menjadi pupa seperti gambarnya. Jadi ada cephalothoraxnya, kemudian ada abdomen ya. Gambarnya seperti koma ya, itu ya. Ada matanya sini. Cuma yang perlu diperhatikan biasanya ini namanya trumpet ya. Jadi pupa ini tidak makan, cuma dia tetap bernapas melalui trompet ini. Hmm. Hmm. Nah, khusus untuk anopheles biasa eh, trompetnya ini di ujung sini sempit, tambah keluar tambah melebar ya. Kalau yang lain tidak begitu ya. Yang lain berbentuk seperti silinder gitu ya. Nah, tadi sebutkan bahwa nyamuk itu bisa terbang ya, nyamuk dewasa bisa terbang. Nah, jarak terbangnya bisa berbeda-beda ya. Aedes aegypti misalnya terbangnya dianggap dekat ya. Di dalam sehari itu paling 50 meter ya, terbangnya. Cuma kalau dalam di perumahan 50 meter ini sudah bisa beberapa rumah dilewatinya ya. Kalau Anopheles sehari bisa terbang sampai 1,6 kilometer ya. Cuma ada Aedes tertentu yang bisa terbang jauh ya, sampai 30 kilometer dalam sehari ya. Hmm. Jadi Palembang sampai ke Indralaya nih sudah. Nah, kemudian umur dari nyamuk ini tidak sama ya. Tiap-tiap nyamuk tidak sama. Kemudian yang jantan dengan betina juga tidak sama ya. Biasanya yang betina umurnya lebih lama ya. Umur nyamuk itu kira-kira 1 bulan ya, atau 30 hari, atau rentang 2 sampai 8 minggu ya. Nah, kemudian nyamuk itu dia mengisap darah itu bisa mencari darah manusia ya. Atau disebut dengan antropofilik darah manusia. Ada nyamuk tertentu dia tidak mau darah manusia, dia mau nyamuk darah hewan. Maka nyamuk itu disebut dengan nyamuk yang zoofilik ya. Ada nyamuk tertentu namanya toxorynchitis. Nah, dia tidak mengisap darah ya, atau disebut dengan autogenous. Jadi yang mengisap darah ini nyamuk yang betina saja ya. Sedangkan yang jantan tidak bisa mengisap darah ya. Jadi proboscisnya itu tidak bisa menusuk kulit. Sehingga dia hanya mengisap cairan tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan nektar ya. Nah, nyamuk itu tidak menggigit sepanjang hari atau sepanjang malam ya. Ada puncak-puncak tertentu dia datang untuk mencari darah. Jadi aktif menggigit beragam, cuma dibagi dua. Ada yang malam, ada juga yang siang ya. Night biter menggigit malam, day biter menggigit siang ya. Misalnya Aedes dia menggigit pada siang hari ya, day biter. Nyamuk yang lain biasanya night biter.
Kemudian ada nyamuk-nyamuk tertentu yang menggigit itu di dalam ruangan ya. Semua yang lain di luar ruangan ya. Misalnya Aedes aegypti biasanya dia bersifat endofagus. Jadi makan, mencari makan di dalam ruangan ya. Sedangkan Aedes yang lain, Aedes albopictus, eh, dia exofagus. Nah, nyamuk ini banyak peranannya, antara lain gigitannya bisa menyebabkan radang kulit, dermatitis. Pada orang tertentu bisa menyebabkan urtikaria, ya. Kemudian ada juga orang yang takut dengan nyamuk, ya, entofobia, ento- entomofobia. Nah, cuma yang berbahaya itu bukan karena gigitannya ini, cuma sambil menggigit dia juga menularkan penyakit, dia sebagai vektor. Nah, kita lihat sini vektor penyakit malaria biasanya anopheles ya, di mana anopheles sebagai host spesies definitif. Nah, di dunia itu ada kira-kira 300 spesies anopheles. Cuma tidak semuanya vektor, ada 60 yang vektor ya. Kalau di Indonesia ada kira-kira 60 spesies, kira-kira 25 sampai 30 yang sebagai vektor ya. Ini anopheles menularkan malaria. Itu kalau filariasis ditularkan oleh macam-macam nyamuk ya. Culex, Aedes, Mansonia, Anopheles ya. Walaupun yang tersering kalau di tempat kita adalah Mansonia ya. Kemudian ada penyakit demam kuning ya. Ini disebabkan oleh virus yang biasanya ditularkan oleh nyamuk Aedes ya. Nyamuk Aedes itu lebih banyak menularkan virus ya. Virus dengue, virus chikungunya, virus yellow fever. Nah ini banyak nyamuk-nyamuk yang ada di Afrika sana ya. Aedes aegypti, Aedes simpsoni, Aedes africanus. Kemudian ada penyakit lain juga disebabkan oleh virus, dengue dan chikungunya ya. Yang bisa ditularkan Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes scutellaris. Kemudian ada virus lain, penyakit virus Japanese bee encephalitis, yang dia ditularkan oleh nyamuk Culex taeniorhynchus. Jadi di sini kita perhatikan banyak macam penyakit yang bisa ditularkan ya. Malaria ini suatu protozoa, filariasis ini penyakit cacing ya. Dan ini beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Kita lihat sini nyamuknya kecil sebetulnya ini warnanya hitam, ada bintik-bintik putih di badannya maupun di kakinya, ada Egypti ya. Cuma biasanya gambaran khasnya itu adalah di kepalanya nih ya. Ada gambaran seperti harfa. Ada albopictus ini juga banyak di Indonesia ya. Jadi dua ini ada di Indonesia. Egypti terutama menularkan dengue virus ya. Albopictus terutama menularkan chikungunya ya. Ada lagi Aedes africanus ya, ini bukan di tempat kita ya. Baik, saya lanjut slide yang ketiga barangkali ya. Slide yang ketiga.
Jadi file yang saya yang ketiga tentang lalat ya. Udah kelihatan ya? Halo? Udah kelihatan slide saya? Dok. Udah dok. Ya. Suara saya terdengar ya? Jadi kamu Udah dok. tidur semua enggak ya? Masih bangun ya? So, ini jam tidur sekarang ya. Nah, kita masuk dengan lalat ya. Ini masuk diftera tadi masih ya. Jadi diftera itu ada dua, lalat, nyamuk dan lalat. Yang tadi nyamuk, ini lalat ya. Nah, banyak macam lalat ini ya. Lalat juga banyak ya. Kita bisa lihat di rumah, ada lalat rumah, ada lalat yang disebut dengan langau, ya. Ada lalat yang lebih besar ya. Ada yang disebut dengan sandfly ya, sandfly. Hmm, lalatnya kecil ya, 2 sampai 3 mili. Nah, cuma tanda khasnya itu badan dan sayap itu berbulu, kakinya panjang ya. Kemudian toraksnya bongkok, nah, antenanya filiformis seperti nyamuk tadi ya. Nah, mulutnya bisa menggigit, nah, dia bisa metamorfosisnya sempurna ya. Nah, biasanya dia bertelur, diletakkannya telurnya di tempat-tempat yang lembab ya. Nah, kemudian dari telur menjadi larva memakan bahan organik ya. Jadi satu siklusnya itu dia telur sampai dewasa kira-kira 1,5 sampai 3 bulan. Nah, sandfly ini, lalat ini, dia menggigit pada malam hari ya, night biter. Bisa juga siang hari, cuma di tempat yang gelap ya. Nah, sandfly itu ada dua, ini ada disebut dengan Phlebotomus, ada disebut dengan Lutzomania. Lutzomania. Nah, ini gambarnya ya. Jadi bentuknya hampir seperti nyamuk, ya, cuma ini lalat disebut ya. Jadi familinya Psychodidae, Phlebotomus dan Lutzomania. Ya. Jadi ada kepala, ada torak, abdomen, ada sayapnya yang semuanya berbulu-bulu gitu ya. Nah, sunfly ini penting dipelajari karena dia menularkan penyakit ini ya. Phlebotomus, papaticii atau sunfly fever ya. Ini disebabkan oleh virus. Nah, ditularkan oleh sunfly Phlebotomus papaticii ya, papaticii. Kemudian penyakit yang kedua, ini penyakit yang disebabkan oleh kuman ya, Bartonella bacilliformis, ini kuman ya. Penyakitnya disebut dengan Bartonellosis atau Oria fever atau carrion disease ya. Nah, ditularkan oleh lalat sandfly yang namanya Phlebotomus verrucarum. Kemudian dia juga bisa menularkan protozoa, ya, penyakit protozoa, ya, leishmaniasis. Leishmaniasis. Nah, leishmania itu ada 3 macam ya, ada yang cutaneous, ada mucocutaneous, ada yang visceral ya. Ini barangkali dibahas di protozoologi ya. Nah, kemudian famili yang lain disebut dengan biting mitch ya, biting. Kadang-kadang disebut dengan agas ya, agas. Dia juga kecil ya, kadang-kadang menggigit 1 sampai 1,5 mili, warna coklat hitam. Ya. Ini gambarnya ya, kulit kode satu contohnya. Dia agak sedikit bongkok ini pada daerah toraksnya ini, toraks. Kemudian yang khas kalau kita perhatikan di sayap ini, ya, terutama kalau dilihat di bawah mikroskop ya, sayap khas ada bintik-bintik hitam dengan bulatan-bulatan jernih. Ya. Yang mulutnya ini menggigit, antenanya panjang ini antenanya, follow metabola, dan dia biasanya menggigit di luar rumah ya, di luar bangunan atau exofagus. Jadi genus yang terpenting di sini adalah genus Culicoides. Jadi dia bisa menggigit. Nah, kemudian sambil menggigit dia bisa menularkan penyakit-penyakit ini ya. Ini penyakit-penyakit cacing ini. Ya. Di Dipetholenoma perstan, Manzonella ozardi. Ada Culicoides austeni dan Culicoides grahami di Afrika. Ya.
Kalau ini Culicoides furens di Karibia. Tidak disebutkan di Indonesia. Kemudian lalat yang lain disebut dengan black flies atau bupalo kenal. Dia juga agak kecil ya, pendek 2 sampai 3 mili, punggungnya itu bongkok, warnanya gelap ya, coklat tua atau hitam. Antenanya ada 11 segmen, cuma antenanya tidak berambut ya, dan berakhir tumpul ya. Kemudian di sayapnya tuh venanya tuh jumlahnya sedikit dan tidak ada sisi-sisi sayapnya. Yang jantan betina, yang betina mengisap darah ya. Betina mengisap darah pada siang hari. Nah, kemudian yang betina nanti akan bertelur, jumlah telurnya bisa sampai 500 butir sekali keluar ya. Nah, telurnya itu kecil, bentuknya segitiga. Nah, biasanya diletakkannya di sungai ya, di batu atau rumput yang terapung di sungai. Nah, di situ letakkannya telurnya. Nah, larva nanti telur menjadi larva melekat pada batu di sungai yang banyak oksigen sungainya. Nah, larvanya itu bentuknya subsilindris, di mana kedua ujungnya melebar. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, pada bagian anterior ada rambut yang tersusun seperti kipas angin ya. Nah, ini gambaran dari larvanya. Kemudian dari larva menjadi pupa, di mana alat pernapasnya bercabang ya. Dalam 2 sampai 10 hari nanti pupa menjadi lalat dewasa. Ini kira-kira gambarnya. Famili Simulidae, black flies atau bungnat. Jadi ini lalat ya. Jadi kita perhatikan ada toraks, ada kepalanya, ada torak, ada abdomen, warnanya gelap ya. Nah, tadi dia bertelur di sungai, di batu atau di tumbuhan ya. Nah, telurnya nanti menetas di sana, kemudian larvanya nempel di situ ya, di air, kemudian nempel di batu ya. Jadi ini gambar yang hitam-hitam ini adalah gambar-gambar larva dari lalat black fly. Nah, black fly ini menggigit ya, mulutnya bisa menusuk. Nah, cuma sambil menggigit dia bisa sebagai hospes perantara penyakit cacing yang disebut dengan Onchocerca volvulus ya. Di mana ini ada di Afrika ya, Simulium damnosum, Simulium niafe. Kemudian di Amerika ada Simulium metallicum, Ochrasium, Simulium calidum ya. Kemudian juga lalat ini vektor penyakit tularemia ya. Jadi dia bisa sebagai gigitan, bisa hospes perantara cacing, bisa juga sebagai vektor ini semacam bakteri yang ditularkannya ya, oleh Simulium decorum. Nah, kemudian lalat yang lain, horsefly atau deerfly ya, horse, kuda ya, deer itu. Nah, dia agak besar ya, jadi ukurannya dalam senti ya, yang tadi umumnya dalam milimeter, 1 senti sampai 2,5 sentimeter. Warnanya bagus, tampak kokoh, mata besar mengkilap ya. Badannya berbulu. Kemudian di sayapnya kelihatan ada vena bercabang seperti huruf V ya. Itu tanda khasnya kalau mau melihat dari sayapnya. Nah, antenanya bersegmen 3, segmen ketiga berluas-luas ya. Nah, dia yang betina saja yang mengisap darah, yang jantan tidak ya. Dia aktif mencari darah pada siang hari. Nah, cuma siklusnya cukup lama ya, 6 bulan sampai 1 tahun ya. Ini gambarnya ya. Famili Tabanidae, horsefly atau deerfly. Jadi ini disebut dengan horsefly. Lebih sering pergi ke hewan kuda ini. Kalau ini bisa ke menjangan ya, hewan yang lain ya. Kamu perhatikan ini persis lalat ya. Ada kepalanya, ada torak, ada abdomen, dan ada sayap-sayapnya.
Nah, dia faktor dari penyakit-penyakit ini ya. Nah, luar-luar ini penyakit cacing ya, ditularkan oleh Chrysopdimidiata, Chrysopsilacia. Tularemia, Chrysopdiscalis. Nah, Sura dan antrak ditularkan oleh Tabanus ya. Jadi spesies lalat ini ada dua ya. Genusnya ada yang Chrysop, ada yang Tabanus ya. Nah, ini dibedakan dengan panjang pendeknya antena ya. Chrysop panjang antenanya, lebih panjang dari kepala, sedangkan Tabanus antenanya lebih pendek. Ini perhatikan ini ada kepalanya, ini kepalanya. Nah ini antenanya panjang ya. Oh, ini antenanya pendek. Ini juga panjang. Jadi kalau panjang itu Chrysop, kalau pendek Tabanus. Kemudian famili yang lain, famili Musidae ya. Jadi lalat ini juga banyak familinya, Musidae. Nah khusus Musidae ini, dia ini ada yang mengisap darah, ada yang tidak ya. Ada yang mengisap darah, ada yang tidak. Jadi kita lihat sini yang mengisap darah itu Glossina palpalis, Glossina morsitan, dan Stomoxys calcitran. Nah, sering kita temukan di rumah kita, biasanya tidak mengisap darah ya. Nah, misalnya lalat rumah, Musca domestica, nah, lalat yang disebut dengan Vannia calicularis, Vannia scalaris, mus, Muscina stabulans. Ya. Jadi ada yang mengisap darah, ada yang tidak mengisap darah ya. Tergantung dari bentuk mulutnya. Ya. Ini kemudian ada yang disebut dengan lalat CC. Ini di Afrika, ini kita tidak ada gambarnya. Dia sebesar lalat rumah, warna coklat. Kedua-duanya yang jantan dan betina dia mengisap darah ya, tusuk isap ya, mulut tusuk isap. Nah kalau dia tidak bertelur ya, dia dari lalat ini langsung keluar larvanya, ya. Sebab telurnya itu sudah menetas di dalam uterus ya. Jadi waktu yang keluar sudah dalam bentuk larva. Ya. Jadi yang keluar itu bukan telur, cuma larva. Nanti larva satu jadi sampai larva dua, larva tiga ya. Larva tiga masuk tanah, kemudian di tanah menjadi pupa ya. Tanah jadi pupa, nanti dalam 1-2 bulan pupa tadi dari dalam pupa itu keluar lalat dewasanya. Nah dia menyebabkan penyakit tidur ya, atau disebabkan oleh trypanosomiasis ya. Nanti dipelajari di protozoa ya, di mana Glossina palpalis menularkan Trypanosoma gambiense, Glossina morsitan, Trypanosoma rhodesiense. Kedua-duanya di Afrika ya, cuma ada yang di sebelah timur, ada yang sebelah barat. Ya. Dan dia berdekatan ya. Gambia dengan Rhodesia itu berdekatan. Ini Glossina palpalis yang di atas, ini Glossina morsitans. Kemudian lalat yang lain yang juga mengisap darah ini Stomoxys calcitrans, ya. Stable fly atau lalat kandang ya. Dan ini gambarnya ya. Jadi ukurannya bentuknya seperti lalat rumah ya. Ini perhatikan di sini ada ujungnya ini bisa menusuk ya. Menyerupai lalat rumah, cuma dia punya mulut tusuk isap ya. Vena keempat melengkung ya. Jadi di sini ada vena-vena di sayapnya ini. Gambar seperti garis-garis ini vena-vena. Vena 2, vena 3, vena 4 ya. Cuma di sini tidak jelas mana yang melingkar ya. Nah, kedua lalat ini jantan betina mengisap darah, siklusnya 21 sampai 25 hari ya. Dan dia menyebabkan gigitan, kemudian dia juga sebagai faktor penyakitnya namanya penyakit sura ya. Yang disebabkan oleh parasit protozoa namanya Trypanosoma evans. Nah, kemudian yang lain yang sering kita lihat di rumah yang tidak
tidak menggigit ini ya, lalat rumah housefly. Jadi kita perhatikan mulutnya itu ya, mulutnya disebut dengan sponging ya, atau jadi dia tidak menusuk, dia cuma menyerap ya. Ya nanti dekat ke makanan, nanti makanan itu dikeluarkannya enzim, kemudian makanan itu menjadi lebih encer, baru dihisapnya. Misalnya sini makanan padat diencerkan dengan enzim yang keluar dari perut ya. Dari perut keluarkannya enzim, ditaruhnya di makanan, kemudian makanan itu menjadi encer. Setelah encer baru dihisapnya melalui diserapnya melalui mulutnya, ya. Sponging maut pada ini. Jadi warnanya kelabu hitam, 5,5 sampai 7,5 mili ya, hampir 1 senti. Nah, cuma diperhatikan lalat rumah itu di toraksnya itu ada garis ya, nah, dorsal torak. Biasanya garisnya 4 buah ya, garis hitam 4 buah memanjang gitu ya. Kemudian vena keempat membentuk sudut ya. Vena itu yang ada di sayapnya ya. Nah, lalat rumah ini bisa ditemukan di mana-mana, kosmopolit, bisa di sampah, di rumah, di tempat kotor ya. Siklusnya 2-3 minggu. Nah, lalat rumah ini jarak terbangnya cukup jauh ya. Bisa 10 kilo dari tempat asalnya. Itu tempat asalnya tempat-tempat sampah. Kemudian dia mencari makan di tempat-tempat yang lain ya. Dia bisa terbang 6 kilometer per jam kecepatannya. Nyamuk lalat itu umurnya kira-kira 2 sampai 4 minggu ya. Lebih kurang sebulan ya. Ini gambarnya ya. Jadi ada kepala sini, ada torak, ada abdomen, kakinya 3 pasang, ada sayap. Nah, diperhatikan di sini ada garis ya. Perhatikan ada garis hitam ya, memanjang. Hitung 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi lalat rumah ini bukan vektor biologik, dia vektor mekanik ya. Nah, dia pergi ke satu tempat, nah, maka melalui kakinya, melalui kukunya, melalui mulut luar, nah, atau melalui muntah atau tinjanya, nah, dipindahkannya ke makanan misalnya. Nah, lalat rumah ini bisa menyebabkan miasis ya. Artinya dia bisa bertelur di rongga mulut, rongga mana di kita sini, kemudian dari rongga itu keluar belatung ya. Kemudian ada lagi yang sering juga di rumah, eh, lebih kecil dari Musca domestica, Vannia namanya, Vannia canicularis, lagi Vannia scalaris ya. Vannia canicularis ini sering di rumah juga, cuma ukurannya lebih kecil. Bedanya dengan yang tadi, garis di toraksnya itu cuma 3 ya, 3 garis manjang ya. Nah, dia bisa ditinja ya, dia meletakkan telurnya ditinja. Nah, kadang-kadang di toilet, di WC gitu, itu kadang-kadang ditemukan juga lalat-lalat tertentu ya. Nah, kebanyakan itu adalah Vannia scalaris ini, atau latrine fly ya. Nah, bedanya di sini dia hanya punya 2 garis memanjang ya. Jadi yang Musca tadi 4 garis, canicularis 3 garis, sedangkan scalaris ini 2 garis. Ini canicularis ya. Di sini saya gambarnya tidak kelihatan ya, 3. Scalaris ini 2. Kemudian ada disebut dengan false table flies ya, atau Musina stabulans ini, Musina stabulan, lebih besar dari Musca domestica. Jadi ada yang lebih kecil dari Musca, ada yang lebih besar ya. Dia juga ditemukan di rumah. Nah, cuma cara hidupnya sama dengan domestika ya. Dia bisa menyebabkan miasis juga. Baik, barangkali itu dulu untuk hari ini.